Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Joko Motor Channel. Kali ini kita akan menyajikan kasus tentang motor ini suaranya kasar, teman-teman. Coba lihat. Kita dengarkan bersama-sama. Suaranya di atas. Jadi ada kemungkinan kita larinya ke temlar, noken as, dan klep tentunya. Tapi kalau klep kayaknya tidak, suaranya kemelutuk. Jadi ada kemungkinan antara temlar dan noken as, teman-teman. Baiklah, kita lanjut, kita matikan. Coba kita lihat. Kita buka saja, Mas Damar. Sebetulnya apa yang terjadi, kelainan apa yang muncul di sini? Karena motor ini dongkrok. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sepeda motor itu yang dongkrok, apakah sebelum dongkrok itu sudah kasar atau dongkroknya kasarnya setelah dongkrok? Nah itu kita kan belum tahu kebanjiran apa tidak. Keterangan pemilik kemarin bagaimana, Mas Damar? Ya, suaranya kasar. Nggak kebanjiran enggak ya? Tidak. Oh tidak. Kalau tidak berarti kita tidak mengarah ke kerkas ya, teman-teman. Namun begitu kita buka, soalnya di atas, teman-teman. Untuk diketahui bahwa untuk sepeda motor Mega Pro Monoshock ini itu sebetulnya motor yang sangat halus, teman-teman. Karena apa? Karena di situ sistem telarnya sudah pakai sistem laker begitu ya, atau sistem latches gitu ya, roller gitu kan. Jadi itu termasuk tergolong untuk motor-motor Jepang itu kayaknya agak muda itu. Jadi pertama maksudnya selain Matic ya. Kalau Mega Pro yang masih Primus masih sistem biasa itu. Baiklah teman-teman yang berbahagia, udara yang begitu mendung, kurang cerah, membuat motor ini ikut kurang cerah begitu, Mas Damar. Suaranya agak menggelutuk. Mudah-mudahan nanti udara cerah, motor bisa cerah, teman-teman. Kelihatannya motor ini kayaknya itu dipakai anak muda karena dicat dop gitu, kelihatannya itu dicat dop juga itu kayaknya. Jadi kalau kita mengarah kepada motor prakarya, teman-teman, itu kita juga harus hati-hati, teman-teman. Coba kita lihat bersama-sama. Silakan, saya dari arah sini ya, bisa ya. Saya arah sini, ya. Seperti analisa pertama kita, yaitu mengarah kepada noken temlar, teman-teman. Jadi apakah ini prediksi analisa yang meleset atau yang tidak? Mari kita cermati bersama-sama. Karena suatu analisa salah, penggarapannya tetap akan membingungkan. Kalau analisanya betul, tinggal kita mengarahkan. Jadi di situ otomatis kamprat itu hampir sama dengan Beat, teman-teman. Hampir sama dengan CB105R gitu ya. Kalau untuk Mega Pro beda. Tapi kalau untuk Mega Pro relatif mahal karena kayaknya import kayaknya. Kalau ini tidak begitu. Kembali lagi, untuk melepasnya juga kita harus mencermati. Gigi noken harus kita perhatikan. Jadi kalian tentunya sudah tahu. Namun begitu kita yang perlu kita perhatikan adalah di sini adalah noken, teman-teman. Jadi apakah noken itu akan bermasalah atau tidak kita belum tahu. Atau temlarnya pada suatu saat saya itu membuka motor Vario karbu, teman-teman.
Nokon diganti baru, templar baru, suaranya masih kasar teman-teman. Pada waktu itu saya belum membuat konten teman-teman. Jadi setelah saya buka, saya ganti semua baru, tidak sembuh. Waduh. Akhirnya saya penasaran. Saya ganti rumah rollernya, rumah ininya maksudnya ini kan bisa dicabut. Rumah nokennya satu set itu. Nah, itu kan bisa dicabut ya, hampir sama dengan Vario. Saya ganti segelundung kayak ini halus sekali. Templar noken yang lama dipasang tetapi ininya yang diganti ini teman-teman, halus sekali, tapi orangnya tidak mau karena katanya mau dijual. Kembali lagi ke motor, aduh panas. Coba lihat, kembali lagi untuk motor ini, coba dilihat di sini laharnya bagaimana. Laharnya pecah. Coba dilihat dulu. Sabuknya hilang. Nah, ini ada peritilannya. Oh, dua-duanya. Satu ini. Ini iya toh, sama. Lebih baik ganti semua. Lebih baik ini aja. Kita tetap ganti satu set aja. Oh ya. Karena kalau kita itu mengarah kepada semuanya kayak gini, itu nanti bertele-tele teman-teman. Jadi sebaiknya kita ganti aja satu set gitu. Setelah ganti set halus, nah setelah halus itu kita prediksinya bagaimana nanti gitu. Ya. Nah, coba ambil oli yang baru yang untuk turahan itu untuk netes ini saya bawakan noken untuk mono teman-teman. Nah, ini di sini ada tertera, aduh udah ini di sini tertera 14100 KSP B00 Mega Pro New tahun 2010. Di sini Mega Pro-nya nggak mono teman-teman, tapi Mega Pro New tahun 2010. Seperti Jupiter Z Salib itu Jupiter Z New 10 begitu tulisannya. Kalau yang Jupiter Buruhan itu 06 itu. Kalau ini Mega Pro yang Primo sebelumnya 07 gitu. Mega Pro N07. Perlu kalian ketahui bahwa untuk sebagai dasar saja. Nah, ini kita dikasih oli baru ya. Ya, oli baru, Pak. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa ini nanti olinya harus baru. Jadi mudah-mudahan setelah kita ganti, nah itu cara gantinya tidak begitu sulit. Coba kita perhatikan, tidak begitu sulit. Nah itu platnya jangan lupa ya. Nah, untuk mengklaim agar tidak gerak keluar. Jangan lupa jadi ada sendilnya itu untuk Revo Absolut yang pernah kita kontenkan pada waktu itu. Hanya kontennya adalah mengganti lahar. Namun begitu konten ini adalah untuk memperbaiki atau merubah suara menjadi halus teman-teman. Kembali lagi di sini untuk kopnya modelnya seperti ini, jadi hampir sama seperti Vario Karbu begitu ya Mas Damar. Nah ini modelnya kayak gitu. Nah itu tinggal pasang saja. Nah itu. Nah itu. Mudah-mudahan dengan digantinya noken as, suaranya bisa halus teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe akan membantu channel Yokomoto menjadi berkembang. Akhirnya kalian bisa menikmati atau bisa nonton video-video yang lebih menarik teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan untuk pemasangan rumah noken yang dilakukan oleh Mas Damar dan Mas Hildan. Mudah-mudahan kembali lagi motor ini bisa normal kembali seperti sebelumnya teman-teman. Kalau motor Mega Pro ini itu mengeluarkan dua, satu yang karbu, yang kedua yang injeksi, hampir seperti Versa teman-teman. Kalau yang injeksi itu biasanya dimodif dari CRF teman-teman, itu lebih bagus sekali itu. Tapi untuk cari motornya juga sulit teman-teman. Kalau adanya karbu, ya tentunya karbu teman-teman. Oke lah, ini sudah hampir selesai untuk pemasangan nokennya.
Kembali lagi, suasana agak mendung teman-teman. Kalau nanti dalam penyajian video ini kurang cerah gambarnya, sekali lagi saya mohon maaf teman-teman. Yang penting komunikatif, jadi nanti kita bisa tahu permasalahan yang timbul dan permasalahan itu bisa terselesaikan begitu. Jangan lupa untuk topnya nanti untuk pemasangan ada senter Mas Sildan, tolong pakai HP atau bagaimana, soalnya kayaknya agak mendung jadi kurang kelihatan gitu. Sudah diberi cahaya, mudah-mudahan topnya akan kelihatan ya. Kelihatan, pegangi, saya pegang gini ya, nah, gini. Titiknya di atas ya, lurus ya Mas Damar, begitu, benar begitu ya, titik bulat itu maksudnya. Nah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jangan diputus videonya agar kalian bisa tahu, bisa jelas permasalahan yang kalian ketahui. Jadi nanti kalau kalian menjumpai masalah seperti ini, kasus seperti ini, bisa dengan mudah menyelesaikannya teman-teman. Bautnya pakai kunci T8 ya Mas. Kebanyakan untuk noken itu biasanya pakai kunci T8 yang baja. Untuk setelannya tadi dikendorkan dulu. Ini mau dikencangkan, bawah ditahan. Untuk teman-teman jangan sekali-kali pakai impact teman-teman, karena impact tidak pakai perasaan. Sekali pencet langsung patah nanti bautnya. Pakai manual saja, kita pakai perasaan. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, ini sudah selesai rupanya untuk pemasangannya. Tadi untuk nokennya juga sudah dikasih oli, dan olinya oli baru teman-teman. Jangan di skip teman-teman, sekali lagi supaya kalian bisa paham semuanya. Ini untuk karet silinder headnya tidak begitu mahal, beda dengan Revo Absolute sama Beat yang karbu. Sudah ditutup tadi emisinya ya. Ya. Ndadol enggak ya Mas Dildan? Ya gitu aja cukup, nanti bisa diulang. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, ini sudah terpasang untuk nokennya. Nanti ini busi sedang dipasang oleh Mas Damar. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat motor ini bisa bunyi dan diharapkan akan halus teman-teman. Coba kita dengarkan bersama-sama.
Teman-teman sekalian, seperti yang kalian dengar di sini, suaranya sangat halus teman-teman. Jadi intinya itu yang kena adalah biring teman-teman. Nah ini, nah, maaf, ini biring ini kena satu, biring ini kena satu lah. Yang punya mengendaki supaya diganti saja. Kalau saya sih manut-manut saja kepada pemiliknya. Jadi yang diganti biring ini sekali lagi dan biring ini teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Akhirnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.